Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan juga mungkin Pak Ari ya yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Faris Imam Wibowo dengan NIM 210901231401403. Di sini aku bersama temanku Alan, yang dimana kita nih sedang mengambil mata kuliah inspeksi las. Jadi pada kesempatan kali ini kita melakukan podcast ya Mas Alan ya, dengan bertemakan inspeksi las, yang dimana temanya itu berjudul penetran tes, seperti itu. Mungkin untuk lebih lengkapnya bisa dengan Mas Alan yang langsung, yang dimana sebagai narasumber pada podcast kali ini, seperti itu. Silahkan Mas Alan. Oke, sebelum nanti mungkin dari Mas Faris yang nanyain, dari aku paling memperkenalkan diri dulu dari aku sendiri. Perkenalkan teman-teman dan juga Pak Ari, aku Alan Nugraha Siombing dengan NIM 210901231300082 dengan materi penetran tes. Oke, baik, menarik banget ya Mas Alan ya sepertinya untuk podcast kali ini. Jadi untuk yang pertanyaan pertama nih Mas Alan. Boleh Mas Alan ya, langsung aja. Penetran tes itu apa sih Mas Alan? Oke, mungkin langsung saya jelaskan aja kali ya. Boleh Mas Alan. Oke, penetran tes itu sebenarnya pemeriksaan NDT. Nah, NDT itu adalah pemeriksaan inspeksi las yang digunakan tanpa merusak material. Nah, digunakan untuk mendeteksi cacat permukaan pada material padat seperti retak, porositas terbuka, terus atau ada kebocoran-kebocoran yang ada di material. Nah, prinsipnya itu adalah kayak penetran itu bisa dibilang kayak cairan. Nah, cairan ini cairan yang berwarna. Ketika cairan ini nanti dikasih ke hasil las-lasan, itu akan mendeteksi cacat permukaan. Lalu setelah udah diserap oleh material atau hasil las-lasan itu akan memberikan output kayak entah itu berwarna atau enggaknya gitu. Oke, cukup menarik ya Mas Alan ya. Menarik. Mungkin untuk pertanyaan kedua bisa langsung aja nggak Mas Alan nih? Gas aja Mas Faris. Gas aja langsung ya. Oke. Boleh. Jadi untuk pertanyaan kedua itu mungkin tujuan utamanya itu apa sih Mas Alan dilakuin penetran tes ini? Oke. Sama seperti yang tadi aku jelaskan di pertanyaan pertama juga, tujuan penetran hasil las ini yaitu tujuannya untuk mendeteksi cacat permukaan. Nah, tapi penetran tes ini emang cocok ketika mendeteksi di daerah permukaan aja, seperti kayak retak rambut dan pokoknya di daerah permukaan lah yang tidak terlihat yang dapat terlihat dengan mata telanjang. Nah, sehingga kualitas sambungan las itu dapat dipastikan aman dan sesuai dengan standarnya. Seperti itu. Baik Mas Alan, cukup dimengerti lah ya. Mungkin bisa lanjut nggak nih Mas Alan pertanyaan selanjutnya nih? Soalnya dari teman-teman juga banyak yang ingin nanyain lah, udah ngasih ke aku seperti itu Mas Alan. Boleh langsung nih Mas Alan? Boleh Mas Faris, langsung aja. Jadi untuk pertanyaan ketiga itu jenis cacat las apa aja sih Mas Alan di uji penetran ini? Boleh Mas. Boleh ya. Jadi karena teman-teman juga banyak yang nanya Mas Alan ya. Mungkin bisa dijelasin nih Mas untuk terkait jenis cacat las apa aja sih Mas yang dideteksi di uji penetran ini Mas, kalau boleh tahu? Oke. Terkait jenis-jenis cacat yang ada yang bisa dicek sama penetran tes ya. Sebenarnya dari pertanyaan 1 dan 2 dan 3 itu berkesinambungan juga. Dan mungkin aku juga akan jelasin juga apa yang bisa diuji lewat penetran ke hasil las-lasannya. Yang pertama itu sebenarnya yang bisa diuji dari penetran itu dari keretakan las-lasan itu sendiri. Jadi ketika ngelas pasti ada suatu kecacatan. Nah, salah satunya retak. Nah, itu bisa diuji pakai penetran tes. Terus yang kedua juga included fusion. Nah, itu kayak kecacatan dalam penyambungan. Jadi beda sama retak. Ini kayak lebih ke waktu pengelasan itu nggak sempurna, jadi lebih ke kayak putus-putus gitu, bukan retak tapi putus-putus. Nah, gitu. Terus yang kedua juga kebocoran. Nah, itu mirip-mirip juga kayak retak, akan tapi lebih mendalam karena kebocoran itu akan gimana bisa sebut ya,
pokoknya lebih dalam lah daripada retak. Kalau retak kan emang sekedar permukaannya aja. Tapi kalau kebocoran itu memang agak lebih dalam daripada retak. Oke, masalah cukup mudah dipahami lah ya masalahnya, Iya. penjelasannya. Oke, boleh lanjut kan nih Mas? Masih ada 2 pertanyaan lagi nih dari teman-teman nih masalah. Boleh, gas aja Mas. Boleh ya, Faris. mungkin langsung aja nih ke pertanyaan berikutnya masalah. Apa aja sih Mas langkah-langkah umumnya itu untuk melakukan uji penetran ini Mas? Oke, mungkin dari aku juga bakal jelasin juga terkait langkah-langkah gimana caranya biar uji penetran ini berhasil. Oke. Nah, sebelumnya penetran ini kan dari awal cairan kan ya Mas. Ya. Sebelum diaplikasikan ke material atau dilas-lasan itu sebelumnya itu emang harus dibersihkan dulu. Oke, Nah, jadi waktu kita ngelas, nah hasil las itu kita bersihkan dulu. Oke. Jadi permukaannya itu. Nah, setelah udah dibersihkan, itu baru kita cairan dari penetran ini kita aplikasikan ke las-lasan. Oke. Nah, setelah kita aplikasikan ke hasil las itu, kita tunggulah sekitar 50 sampai 30 menit. Nah, setelah itu kita baru bersihkan lagi Mas terkait permukaan-permukaan yang memang dari hasil cairan penetran ini sisa. Jadi kita bersihkan dulu. Baru setelah disemprotkan penetran ini, semprotkan developer ini untuk menarik penetran dari cacat ke permukaan. Jadi setelah kita tunggu nih, nah kita tarik hasil yang penetran ini masuk ke dalam itu menggunakan developer. Oke. Nah, kita tarik. Nah, setelah itu baru kita periksa hasil indikasi di bawah cahaya putih atau ultraviolet lah. Nah, ketika udah dicek itu kayak mungkin dari cairan warna merah atau apapun itu. Tapi yang paling pasaran bisa dibilang cairan merah lah. Cairan atau merah. enggak orange. Oke, siap masalah. Nah, setelah udah tau lah cairan warna oranye dan merah atau dan lain-lain, baru dibersihkan lagi. Baru dilas ulang seperti itu Mas. Oh gitu ya masalah. Berarti harus dilas ulang lagi ya masalahnya? Iya, kalau cacat harus dilas Oh iya, siap. Oke, mungkin aku ada pertanyaan terakhir nih masalahnya. Boleh Mas. Oke, langsung aja nih ya masalahnya. Boleh. Jadi untuk Oke, baik masalah. Ya, mungkin aku ada pertanyaan terakhir nih masalah. Boleh Mas. Boleh, langsung aja masalah. Gas aja. Mungkin apa sih Mas kelebihan dan kekurangan dari penetran tes itu sendiri Mas? Untuk kelebihan dan kekurangan penetran tes ya Mas ya. Mungkin dari aku juga bakal jelasin kelebihannya dulu sebelum kekurangan. Oke, boleh. Oke. Mungkin yang aku tahu nih Mas yang aku tangkap dari pembelajaran dari Pak Ari juga, itu ada beberapa kelebihan dari penetran tes. Yang pertama, penetran tes ini bisa mendeteksi cacat-cacat kecil pada permukaan. Jadi kayak retakan-retakan halus, kayak gitu-gitu sih Mas. Untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua, penetran tes ini prosedurnya lebih bisa dibilang lebih sederhana dan cepat juga Mas. Karena kan kita cuma nunggu 5-30 menit dan juga nggak membutuhkan biaya juga yang terlalu besar juga. Dan sederhana banget lah. Kita sebagai anak mahasiswa bisa lah ngelakuin itu gitu. Betul sekali masalah. Terus yang ketiga tadi yang udah aku bilang juga terkait biaya yang rendah gitu. Jadi aman di kantong mahasiswa sih Mas. Aman ya, mantap. Terus yang keempat, penetran ini bisa digunakan di material emang bahannya padat kayak semisal baja, aluminium, kuningan, tembaga, keramik, plastik keras atau dan lain-lain. Itu bisa digunain semua Mas. Yang penting pokoknya bahannya itu padat, keras gitu. Oke, siap. Terus buat selanjutnya itu hasil indikasinya itu langsung terlihat Mas. Kayak cacat munculnya itu langsung kelihatan banget secara visual. Jadi garis-garis dan lain-lain yang udah aku bilang juga waktu ketika udah nemu cacatnya akan keluar warna merah dan lain-lain. Itu secara visual langsung keluar. Terus juga yang keenam, udah paling penting yaitu mudah dilakukan. Ya. Itu kelebihannya Mas. Siap. Tapi untuk sekarang untuk kelemahannya kali ya Mas. Boleh langsung masalah. Nah, kelemahan dari penetran tes itu sebenarnya yang pertama Mas, itu cuman bisa mendeteksi di permukaannya aja Mas. Jadi ketika las-lasan itu semisal tingginya atau dalamnya sekitar 5 cm,
mungkin yang bisa kedetek itu cuma 1 cm atau berapa, jadi cuma permukaannya aja, tapi nggak bisa sampai dalam-dalam gitu mas. Oke. Gitu. Terus untuk yang kedua juga tidak cocok mas buat permukaan yang kasar dan juga berpori. Jadi kayak kita kan ngecat retak, kalau emang berpori sama kasar kan nggak cocok banget gitu, dan susah juga buat dibersihin. Oke. Terus untuk yang ketiga, penetran ini kan dari awal juga udah dibilang mas, buat tahap awal itu dibersihkan. Nah, pembersihan ini harus teliti mas, kalau enggak hasil dari pengujian penetran tes ini nggak maksimal. Jadi harus teliti banget untuk ngebersihinnya. Oke. Terus untuk selanjutnya, penetran tes ini juga sulit digunakan untuk bahan material yang cenderung gelap. Karena warna penetran mungkin tidak kontras dengan warna dasar logam. Jadi bakal nggak kelihatan lah, terutama jika tidak menggunakan penetran yang jenisnya kalau nggak salah namanya fluorescent. Ya, itu mas. Oke. Dan selanjutnya kayak kekurangannya itu kurang aman bila nggak ditangani dengan baik mas. Jadi beberapa jenis penetran dan cleaner juga mengandung bahan kimia kan, kalau misalnya emang kena dari tangan atau kena tubuh itu sangat-sangat berbahaya lah untuk tubuh kita. Harus hati-hati gitu ya mas. Iya, harus hati-hati banget. Terus juga penetran ini juga sensitif juga mas buat cuaca yang ekstrim. Kayak gitu, sekitar biasanya 10-50 Celcius lah, di luar kemampuan itu meresapnya menurun. Seperti itu. Mungkin untuk kelebihan dan kelemahan yang bisa saya sebutkan cuma itu aja mas. Oke, baik. Untuk penjelasan kali ini tuh cukup menarik ya Mas Alan ya. Iya. Mungkin dari teman-teman kalau masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa langsung ketemu Mas Alan aja. Nanti untuk kontaknya saya taruh di bawah sini ya. Seperti itu. Oke, baik. Untuk podcast kali ini kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.